Ya pemirsa, demi menghidupi keluarga, sejumlah ibu-ibu di Garut, Jawa Barat rela bekerja sebagai pemikul bakso tahu cuanki. Di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, usaha mikro yang memproduksi bakso tahu dan siomay cuanki tetap bertahan dengan memanfaatkan puluhan tenaga kerja, termasuk ibu-ibu dari desa setempat. Kampung Nangewer, Desa Sukamurni, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat, dikenal sebagai kampung penghasil bakso tahu cuanki. Sebagian besar warganya, terutama kaum ibu-ibu, bekerja sebagai karyawan industri rumahan bakso tahu cuanki yang dikenal dengan nama Cuanki Satu Hati Desa Sukamurni. Demi menghidupi keluarga, ibu-ibu rela bekerja sebagai pemikul bakso tahu cuanki. Tak main-main, beban yang dibawa sangatlah berat, yakni mencapai 40 kg. Tugas mereka adalah harus memindahkan hasil produksi dari tempat pengolahan ke gudang yang berjarak sekitar 100 meter. Meski dekat, namun dalam sehari mereka harus rela memikul beban itu berkali-kali demi menghasilkan uang untuk kebutuhan keluarga. Bawa ini, Berat sekali. ini bawanya kemana? Bawa ke Pilak buat dipak. Oh, ke Pilak, maksudnya ke rumahnya yang punya Ya, ini. bos SH. Buat dipak. Ya, Udah berapa lama kerja di sini, Ibu? terus 5 tahun. Berapa kilo ini? Karena 40-an. Wah, kenapa Bu mau Bu berat-berat gini? Nah, itu udah cari kerja. Cari kerja, Iya. tapi lumayan ya? Buat sehari-hari Alhamdulillah, lumayan. buat anak sekolah. Oke. Industri rumahan milik Bapak Sahid, warga Kampung Nangewer, Desa Sukamurni, Kecamatan Cilawu itu sudah bertahun-tahun memproduksi sendiri tahu dan siomay cuanki. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kualitas rasa. Tak hanya memenuhi pasar di Garut, namun penjualannya hingga ke Jakarta, Bogor, dan Bandung. Sedikitnya ada 50 orang karyawan yang bekerja, mulai dari kaum remaja hingga ibu-ibu parubaya. Setiap orang mempunyai perannya masing-masing. Produksi diawali dengan membuat tahu, adonan yang telah dicampur dengan bumbu lalu digoreng di atas tungku api. Pihak industri sengaja memanfaatkan kayu bakar agar api lebih maksimal dan menghemat pengeluaran dibandingkan dengan menggunakan gas. Tahu yang matang kemudian dicampur dengan adonan siomay. Disinilah tugas bagi belasan remaja perempuan yang sudah terampil. Kerja cepat namun tetap teliti. Kini saatnya tugas laki-laki yang menggoreng adonan cuanki. Dengan menggunakan beberapa wajan berukuran besar, hampir setiap hari industri ini menggoreng 70.000 hingga 90.000 tahu siomay cuanki. Hasil penggorengan lalu dibawa ke gudang untuk dikemas. Nih, ada dampak apa nih selama pandemi ini? Lumayan terasa sekarang dampaknya Peningkatan atau penurunan omset? menurun Menurun. Ya. Berapa persen itu? sekitar 30%. 30%. Biasanya ini pengiriman mana aja, Pak? Pasar-pasar ke luar Jawa. Dipasok keluar Jawa juga. Ya, Sekali produksi berapa, Pak? sekali produksi kalau sebelum pandemi sampai 100.000, kalau sekarang udah pandemi paling 70.000 biji ya? iya Per hari itu ya, Pak? ya per hari. Sejak memasuki masa pandemi COVID-19, industri ini mengalami penurunan produksi, apalagi saat PPKM darurat kemarin. Namun industri cuanki ini tetap bertahan hingga sekarang. Jika sebelumnya bisa menghasilkan di atas 100.000 cuanki setiap harinya, kini paling banyak hanya sekitar 90.000 cuanki. Omset pun menurun hingga 30%. Kendati demikian, industri ini tetap menjadi andalan warga desa Sukamurni untuk mengais rejeki. Dari Garut, Jawa Barat, Sumantri melaporkan.